Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berada di mezbah doa pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai mezbah doa pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh berada di mezbah doa untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, bahwa kami semua mengalami hadirat Tuhan. Kami dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan di dalam hadirat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana
Tuhan sungguh baik. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir malam hari ini Tuhan, di mesbah doa ini. Karena firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Berkat-Mu selalu baru setiap hari. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kau urapi anak-anak-Mu Tuhan. Karena sungguh Tuhan, karya-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan untuk berdoa, untuk datang kepadamu malam hari ini Tuhan Yesus yang baik. Dan hari ini Tuhan kami rindu, biarlah Tuhan firman yang disampaikan itu menjadi kebenaran yang memerdekakan. Anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin hari ini sakit, ketika firman disampaikan menjadi sembuh karena bilur-bilur Yesus. Mungkin di antara mereka ada yang terintimidasi, ada yang mengalami ketakutan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau hadir dimanapun. Karena Engkau adalah Roh Kudus, Roh Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Tuhan melalui acara mesbah doa ini Tuhan, semakin banyak umat-Mu disegarkan iman mereka. Mereka semakin mengandalkan-Mu Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang menonton acara ini. Engkau hadir Tuhan, memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya Bapak Ibu. Dimanapun saudara-saudara, Bapak Ibu yang di rumah mungkin. Tapi saya percaya walaupun tempat kita berbeda, tapi Roh Kudus ada di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, saya rindu hari ini menyampaikan satu kebenaran bagaimana kita mengalami kelegaan dari Tuhan. Kita tahu saudara, banyak sekali kabar-kabar di hari-hari ini yang bikin kita ini sesak saudara. Mungkin kita merasa terintimidasi ya. Tapi puji Tuhan, kita punya Alkitab dan Alkitab berbicara mengenai kabar baik atau Injil Kerajaan Allah. Nah hari ini kita belajar, apapun kondisimu hari ini, Tuhan sanggup memberikan kelegaan dalam hidup kita. Amin. Baik, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 3. Saya minta Saudara Anes bisa membacanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 18 sampai ayat 21. Ya. Silakan Anes membaca Kisah Para Rasul 3 ayat 18 sampai 21. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Saudara, ini adalah di dalam Kisah Para Rasul 3 ini berbicara tentang bagaimana khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dia menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sedang beribadah. Dan pada waktu itu saudara, Petrus dan Yohanes ketika memasuki bait suci saudara, dengan kuasa Roh Kudus mereka menyembuhkan orang lumpuh. Petrus berkata, ya, aku tidak mempunyai emas dan perak, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalan. Dan orang lumpuh itu saudara berjalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami kelumpuhan. Kita sering sekali lumpuh bukan berbicara mengenai fisik saja, tapi lumpuh itu juga bisa berbicara mengenai semangat kita yang mulai pudar. Ya, tadi seperti saya katakan, kita mengalami kesesakan, kesedihan, sehingga sering sekali saudara, kesedihan ini mengganggu aktivitas kita. Bahkan iman kita mulai menurun. Ya. Baru-baru ini banyak survei mengatakan bahwa kesehatan mental itu menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Karena banyak saudara orang-orang
mengalami sakit mental, saudara, mengalami stres, depresi, merasa kesepian, walaupun di tengah keramaian merasa kesepian. Tapi hari ini, saudara, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kembali, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 3 ini dikatakan, bagaimana Allah telah menggenapinya, ya, bahwa Mesias yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus, harus menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali dunia menggambarkan Mesias atau bahasa sehari-harinya pahlawan, itu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang hebat, yang perkasa. Dan jujur saudara, hari-hari ini kita sering sekali dengar dongeng-dongeng seperti itu ya. Hari ini mungkin kita sering dengar tentang Avenger, Marvel ya, kisah-kisah Marvel. Kalau dulu itu saya pas waktu kecil saudara, senang sekali dengan tokoh Superman, ya, Spider-Man, Batman, Man-Man semualah ya, seperti itu saudara ya. Nah, dunia senang dengan dongeng itu. Kenapa saudara? Karena mereka diceritakan sebagai orang yang superhero, yang bisa mengatasi masalah-masalah yang di dunia ini. Tetapi saudara, itu hanya dongeng. Ya. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, saudara. Karena gambaran mereka Mesias itu adalah yang menyelamatkan terlebih dahulu jasmani mereka. Nah, sering sekali saudara ya, sebagai anak Tuhan, suka nuntut kepada Allah yang pertama kali dipulihkan itu adalah hal-hal yang jasmani. Ya. Beberapa kali saya konseling kepada orang, mereka berkata, Pak, dulu saya miskin Pak. Dulu saya kaya, tapi karena kesalahan saya, dosa saya jadi jatuh bangkrut, dan saya ingin bertobat, puji Tuhan. Tapi dalam hati saya, ya kalau bisa bertobat tuh jangan lagi bangkrut, betul nggak? Kalau bisa itu bertobat ketika kaya, ketika sehat. Ya, tapi nggak apa-apa, Tuhan maha baik, betul nggak? Lalu dia mulai bertobat, tapi ketika mulai bertobat dia komplain lagi kepada saya. Pak, saya ini udah bertobat, saya ini sudah ikut semua yang disampaikan, tapi kok saya belum pulih-pulih? Nah, saudara, banyak sekali orang atau anak Tuhan di luar sana berkata, mereka itu fokusnya memulihkan hal-hal yang sifatnya jasmani. Tuhan datang kepada kita bukan yang dipulihkan itu adalah jasmaninya, tetapi Tuhan mau memulihkan hati kita. Makanya saudara, kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 1, ya, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, kapankah Israel ini dipulihkan? Karena mereka tuh selalu ingat bagaimana Israel ketika diperintahkan oleh zaman Daud, Salomo, begitu perkasa sekali, tapi mereka menjadi bangsa yang, karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjadi bangsa yang terpencar-pencar, dan akhirnya Bapak Ibu, mereka merindukan sosok Mesias yang perkasa, seperti Daud yang bisa berperang. Tapi saudara, sosok itu tidak ada di dalam diri Yesus. Makanya Bapak Ibu ya, kalau sampai hari ini orang-orang Israel jasmani yang ada di sana, mereka itu masih mengharapkan Mesias seperti Daud, saudara. Makanya kalau menurut tradisi mereka, Mesias itu disebut sebagai anak Daud. Ya. Tapi Tuhan Yesus sesuatu yang berbeda. Karena dia harus menggenapi nabi-nabi. Apa yang disampaikan nubuat-nubuatan, Mesias itu harus menderita. Mesias menjadi seperti anak domba ketika Paskah saudara harus disembelih, ya, lalu darahnya harus tercurah. Nah, sosok Mesias yang menderita itu tidak bisa diterima oleh mereka. Ya, tapi Petrus berkhotbah, kenapa Tuhan Yesus harus menderita? Karena saudara, penderitaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kematian kita. Ketika orang meninggal dan mereka tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan masuk ke dalam alam maut. Jadi fokus Tuhan Yesus, saudara, adalah kehidupan setelah kematian. Kita ini, saudara, hidup di dunia ini sementara, betul tidak? Yang Tuhan mau itu adalah
dalamnya kamu ini yang harus dipulihkan. Caranya bagaimana? Nah, kita akan belajar. Kenapa Yesus sebagai seorang Mesias dia menderita? Karena saudara, darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dosa itulah saudara yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Kalau saudara meninggal dalam keadaan berdosa, maka kerajaan sorga tidak akan bisa menerima kita. Makanya orang yang berdosa akan masuk ke dalam alam maut. Dan ketika orang berdosa masuk ke alam maut, tidak ada satu kuasa pun yang bisa membawa mereka ke dalam kerajaan sorga. Nah, makanya selama kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sudah menderita buat kita, jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Engkau yang hari ini berada dimanapun, hargailah karya Kristus yang telah menebus dosa kita dengan penderitaannya. Nah saudara, Rasul Petrus berkata, bagaimana caranya kita saudara mengalami kelegaan? Yang pertama di situ dikatakan, sadarlah. Ya. Hari ini saudara, banyak orang yang tidak sadar. Ya. Orang yang tidak sadar itu adalah seperti orang mabuk. Orang mabuk saudara, waduh jalannya sempoyongan, betul nggak? Ya, ada satu daerah-daerah tertentu, saudara, saya juga cukup sedih sebenarnya daerah-daerah kekristenan ya, seperti di Manado, di Papua itu, saya heran saudara, orang Kristen tapi jadi pemabuk. Saudara. Ya. Padahal firman Tuhan berkata ya di dalam 2 Korintus pasal 6, orang mabuk itu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Ya karena nggak sadar, betul nggak? Jadi saudara yang mendengar Mesbah doa ini, saudara, jangan sekali-sekali menyentuh minuman keras. Ya, karena itu memabukkan. Kitab Amsal berkata, jangan pernah menjadi pemabuk, jangan minum anggur. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak sadar, hidupnya itu nggak punya tujuan. Ya. Saya melihat, Bapak Ibu ya, di Indonesia ini begitu banyak kemiskinan terjadi karena ketidaksadaran. Contoh ya, kalau kita perhatikan ya, pengeluaran terbesar dari satu keluarga Indonesia yang katakan menengah ke bawah, salah satunya itu adalah dari tembakau. Bisa itu saudara 10%. Orang merokok, ya. Mereka mau membeli rokok dibandingkan makanan bergizi. Sehingga hidup mereka menjadi bodoh dan miskin. Tapi pemilik rokok, saudara, ya kita tahu sendiri. Ya saya nggak usah sebut namanya. Karena orang merokok kudus, rokok kudus, bukan roh kudus ya, tapi rokok kudus. Maksudnya rokok kudus itu bukan rokoknya suci, bukan. Tapi memang pabrik rokok terbesar itu adanya di Kudus, betul nggak? Makanya disebutnya rokok kudus. Ya. Orang sudah kecanduan, tidak sadar. Ya. Mereka menjadi miskin. Berapa banyak keluarga hancur saudara karena kepala keluarga kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan judol, saudara, judi online. Mereka nggak sadar-sadar. Makanya Rasul Petrus berkata, sadar. Saudara yang mendengar kebenaran ini, ayo bangkit, sadar bahwa Tuhan telah mati buat kita, telah menderita buat kita. Sadar kalau dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Sadar karena kesadaran membuat kita punya tujuan. Kalau seorang kepala rumah tangga, seorang bapak mempunyai kesadaran, maka dia punya visi terhadap keluarganya. Dia akan mempunyai visi bagaimana anak-anaknya dia harus bertumbuh dengan baik dan takut akan Tuhan. Tetapi seorang ayah atau seorang ibu yang tidak sadar, yang kecanduan, kebiasaan buruk, maka saudara dia tidak punya tujuan apapun di dalam hidupnya. Selain hanya menyiksa jasmaninya dengan hal-hal yang sifatnya buruk bagi tubuhnya. Nah saudara yang mendengar firman Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dikatakan, sadar. Sadar, orang yang sadar, ya, dia bisa berjaga-jaga. Ya. Orang yang sadar, dia bisa belajar. Orang yang nggak sadar bisa bagaimana mungkin belajar, betul nggak?
Nah, kalau saudara hari ini ada kecanduan atau keterikatan, ya, gaya hidupmu yang boros yang mengakibatkan Bapak Ibu mungkin mengalami keterikatan hutang, hari ini sadar. Ya. Banyak beberapa orang konseling saudara kepada saya karena gaya hidup saudara, akhirnya mereka jatuh dalam hutang pinjol yang mengikat, ya, yang membuat mereka saudara hampir mengalami perceraian, ya, dan itu nggak mudah. Atau misalkan karena seorang pria yang tidak sadar, akhirnya selingkuh dan keluarganya bisa menjadi hancur. Ya, itulah dosa. Dosa, upah dosa adalah maut. Lalu selain sadar, artinya apa Bapak Ibu selanjutnya? Rasul Petrus berkata kita harus bertobat. Ya, kita kembali lagi ayat 19. Karena saudara, kalau hanya sadar nggak bertobat, dosa kita itu nggak dihapuskan. Pertobatan yang sejati itu adalah berbalik 180 derajat dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Pertobatan yang sejati itu adalah menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Yesus telah menebus segala dosa kita dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Orang yang bertobat itu artinya adalah orang yang meninggalkan segala kebiasaan buruknya. Ada orang sadar tapi nggak bertobat. Contoh ya, saya dulu bertanya, kamu sadar nggak bahwa merokok itu, rokok kudus ini jelek? Jelek sih Pak. Ya. Berapa sehari? Wah, saya minimal ngabisin uang 50.000. Sadar nggak itu? Uang dibakar. Kalau uang dibakar, gimana? Sayang nggak? Sayang Pak. Saya sadar Pak. Tapi gimana ya Pak ya? Nah itu saudara nggak bertobat artinya. Ya. Orang bisa sadar tapi bisa nggak bertobat. Tapi Rasul Paulus berkata, bertobat. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 1 ayat 15, ya. Kita buka coba Markus 1 ayat 15 ya. Kata bertobat ini sudah bukan berobat. Ya. Coba Anas baca dengan suara yang keras. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Nah, saudara Injil. perhatikan di situ. Waktunya telah genap. Artinya kata genap itu artinya ya sudah tibalah. Ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bahasa Inggrisnya sebenarnya keren. Kingdom of God at hand. Sudah di tangan. Ya. Is at hand. Ya. Kingdom of God is at hand. Nah, kata kerajaan Allah itu bisa mempunyai dua arti, Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak bertobat, kerajaan Allah datang untuk menghakimi. Karena kerajaan Allah itu adalah, atau kerajaan sorga itu berbicara tentang pemerintahan sorga. Ya. Bagaimana Allah akan datang menghakimi setiap orang yang tidak mau bertobat. Tetapi saudara, kerajaan Allah itu bagi orang bertobat bagaimana? Itu adalah suatu berkat. Bagi orang yang bertobat, sorga terbuka, saudara. Makanya Tuhan Yesus itu di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hidup kita bertobat, berbalik dari jalan yang salah, maka saudara sorga itu akan terbuka. Di hari-hari ini saudara, percayalah, dunia nggak bisa menyelamatkan kita. Uang itu nggak akan bisa menyelamatkan kita, saudara. Karena uang tidak bisa berkuasa apa-apa ketika hari penghakiman. Karena kitab Amsal berkata, di hari penghakiman, kebenaranlah yang hanya bisa menyelamatkan. Uang nggak bisa menyelamatkan. Dan itu sudah diuji coba ketika pada waktu COVID tahun 2020 sampai 2023 ya. Sebelum vaksin itu ditemukan, betul nggak? Banyak orang sakit. Saya baca saudara kisah bagaimana ada orang sakit saudara.
jabatannya tinggi, duitnya sudah ada, tetap nggak bisa masuk rumah sakit, saudara. Jabatan, uang, itu nggak bisa menyelamatkan. Percaya saja, saudara. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana kitab Wahyu Revelation, saudara, tentang bagaimana murka Allah diturunkan, yang bisa menyelamatkan kita itu adalah pertobatan kita. Karena ketika kerajaan Allah datang, saudara, bagi orang bertobat, itu berbicara penyelamatan. Tetapi saudara, bagi orang yang tidak bertobat, itu berbicara tentang penghakiman. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Pemulihan atau penghakiman? Ya, saya sebagai hamba Tuhan hari ini, saya sarankan saudara, lebih baik sadar dan bertobat. Betul tidak? Bukankah itu membuat hidupmu menjadi lebih berbahagia? Pak, dari mana? Ya karena ini ayat 20 dikatakan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saudara, kalau hidupmu sadar dan bertobat, Tuhan itu akan datangkan waktu kelegaan. Apa sih lega itu? Kelegaan itu berbicara saudara sesuatu kenyamanan. Ya. Kalau ya orang yang naik kereta api tahulah, istilahnya Tangsel ini kan disebutnya green line. Teman-teman angker nih. Angker tuh anak kereta. Saya juga baru tahu. Dari jemaat. Pak, saya ini angker, Pak. Apa tuh angker? Anak kereta. Waduh, sudah dia cerita. Pak, kalau kita naik kereta, Pak, ke Tanah Abang dari Rawabuntu. Waduh, pergi bekerja. Desak-desakannya luar biasa. Ya, sesak. Nyaman nggak? Wah, boro-boro nyaman, Pak. Nah, itulah kira-kira artinya kesesakan itu. Itu kan baru sifatnya jasmani, betul nggak? Apalagi kalau udah sesak-sesak di bis, banyak utang pula, stres, gitu, betul nggak? Kerjaan nggak berhasil, wah itu lebih sesak lagi, betul nggak? Tapi saudara, hari ini firman Tuhan berkata, sadar dan bertobat. Saudara akan diberikan kelegaan. Dan kelegaan itu sudah dimulai dari hati kita. Nah, sering sekali tadi yang saya katakan, orang lebih suka memulai itu dipulihkan itu dari hal yang sifatnya jasmani. Ingat Bapak Ibu, jasmani itu sifatnya nggak kekal, dia hanya ada di dunia saja. Contoh nih, kita nih daging kita nih, tubuh kita ini ya, ini kan semua pasti akan tinggal di muka bumi ini, betul nggak? Yang kembali ke Sang Pencipta siapa? Roh. Makanya yang Tuhan mau itu adalah hati kita, roh kita dulu dipulihkan, jiwa kita dipulihkan. Ya. Itulah tujuan utama Tuhan. Nah, sementara banyak, ya saya katakan banyak lah. Orang lebih suka peduli dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Padahal yang jasmani itu, saudara, percayalah, pasti akan musnah. Ya. Contoh misalkan ya, kita kan nggak suka atau nggak suka pasti akan tua. Betul tidak? Mau saudara pakai skincare seperti apapun juga, tetap aja saudara suatu saat akan peot. Tapi kan orang berani bayar harga, betul nggak? Supaya jasmaninya kelihatan wah. Nah saudara, saya kadang suka heran juga. Hal yang jasmani mau kita investasikan uang banyak supaya tetap segar. Tapi kenapa kepada hal-hal yang sifatnya rohani atau jiwani ini kita tidak mau investasikan waktu untuk mengasihi dan menyembah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mengalami kelegaan. Ya, sadarlah dan bertobatlah. Lalu berikutnya. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saya ketika membaca ayat ini, saudara, kok Tuhan Yesus harus di sorga? Nah, ini kan hebatnya Tuhan kita nih. Tuhan kita ini mati, betul nggak? Masuk ke alam maut, betul nggak? Dia ngapain sih ke alam maut, Bapak Ibu?
supaya orang percaya kalau mati jangan masuk ke alam maut. Dia buat forbidden dulu, saudara. Dilarang orang yang percaya kepadaku masuk ke alam maut. Karena apa, saudara? Sebelum kematian Yesus, setiap orang percaya atau tidak percaya, baik orang benar atau tidak orang benar, semuanya harus masuk ke dalam Hades, alam maut. Makanya ketika Yesus, saudara, masuk ke alam, mengalami kematian, maka banyak orang-orang kudus, saudara, dibangkitkan dan pergi ke kota kudus, atau dengan kata lain ke Firdaus. Ya. Yesus harus masuk ke alam maut, saudara. Ya. Tapi kematian Yesus ini, ya, iblis ini kan kadang disebut pinter tapi blow on. Dia berpikir kalau Yesus mati dia tetap di alam maut. Dia lupa bahwa Tuhan Yesus itu firman Allah. Atau Allah itu sendiri. Ya. Tidak mungkin ada kematian di dalam dirinya. Betul nggak? Yang mati kan jasmaninya saja. Ya. Akhirnya saudara, Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus naik ke surga. Saya mau tanya saudara. Pilih Tuhan yang di sorga atau Tuhan yang nggak jelas? Saudara coba lihat. Kalau saya, saudara, sudah jelas Yesus naik ke sorga. Dan ngapain dia di sorga? Yohanes 14 berkata, aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau pulih hidupmu, ya, hidupmu pulih, hidupmu melakukan tugasmu sebagai anak Tuhan, akan tiba saatnya engkau dipanggil. Rumahmu di surga sudah selesai. Naik kamu, karena kamu sudah pulih. Jadi orang-orang yang sudah pulih, yang tugasnya sudah selesai, seperti Rasul Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Sudah ada mahkotaku yang Tuhan sudah sediakan. Itu bagi orang yang sadar dan bertobat dan setia. Kristus ada di sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kemarin saudara kita yang terkasih, Bapak Pendeta Sony Gunawan, Tuhan panggil ke rumah Bapa di surga. Tugasnya sudah selesai. Saya hadir ketika kebaktian penghiburan, hari pertama, hari kedua saya perhatikan. Banyak kesaksian yang berkata, beliau sungguh-sungguh mengasihi melayani Tuhan. Dan di saat dia melayani Tuhan, saudara, tiba-tiba Tuhan angkat dia. Ya, istilah kalau orang benar itu, saudara, ya, namanya meninggal atau kematian itu artinya rapture, saudara, diangkat rohnya. Karena kan sorga itu identik dengan di atas. Makanya saya lebih suka kalau orang meninggal itu rapture, diangkat. Ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dia turun ke bawah, ke Hades. Makanya Bapak Ibu, punyalah kesadaran bahwa kita di dunia ini sementara. Hiduplah di dalam pertobatan yang sejati, supaya kita mengalami kelegaan. Kalaupun hari ini kau mengalami pergumulan apapun, kita harus percaya bahwa Kristus sedang di sorga. Dan ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk memberikan penghiburan dan pemulihan. Sehingga ketika kita pulih, saudara, secara sempurna, Tuhan panggil kita, Tuhan angkat kita, tugas kita sudah selesai. Lalu Tuhan berkata, marilah masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau hambaku yang setia dan percaya kepadaku. Bukankah itu menjadi kerinduan saya dan saudara hari ini? Karena itu saudara yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun pergumulanmu hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian. Ku yakin, ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
selalu sertaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Angkat tangan, katakan, Tuhan baik, Bapa baik. Yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan, lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. biar musik saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kau berada, mungkin hari-hari ini kau mengalami kesesakan, kau mengalami kesedihan di dalam dirimu. Tapi hari ini firman ini secara jelas berkata, sadarlah dan bertobat, karena Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika engkau mengalami kelegaan, maka hidupmu akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan ketika engkau dipulihkan dan tugasmu sudah selesai di muka bumi ini, maka Tuhan Yesus akan memanggilmu. Karena di mana Tuhan Yesus ada, di situ engkau ada. Kau yang rindu hari-hari ini, rindu mengalami Tuhan. Aku mau hari ini Tuhan sadar dan bertobat. Aku mau Tuhan hari ini mengalami kelegaan daripadamu. Bolehkah saya berdoa buat saudara? Kau boleh taruh tangan di dadamu, katakan, ini Tuhan hatiku. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang menaruhkan tangannya di dadanya Tuhan, tangan kanannya di dadanya, sebagai bukti bahwa mereka Tuhan sadar dan rindu Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang jahat kepada jalan-jalan kebenaran. Kau jamah mereka Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang sakit hari ini. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Kalau mereka sakit hati, sakit jiwa, hari ini Tuhan angkat segala sakit hati mereka di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Roh Kudus yang baik mengalir, kuasa Roh Kudus memulihkan segala sesuatu. Aku percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan datang dalam hidup mereka, terjadi kebangkitan. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Di mana Tuhan setiap orang yang percaya kepadamu akan dibangkitkan. Walaupun mungkin orang berkata, sudah mati atau sudah selesai. Tapi Tuhan tidak akan pernah selesai sampai segala sesuatu dipulihkan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah mengutus hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus akan terus berkarya dan bekerja. Dan tiba saatnya kami semua menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, usaha pekerjaanmu, dan pelayananmu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan tetap semangat mengasihi dan melayani Tuhan. Shalom semuanya.